Sebentar ya, kita mau 1 menit. Agak susah ya sebenarnya pertanyaannya ya. Benar. Jus tomat itu sebenarnya bukan kita mengambil isi dari tomat, bukan kita mengambil kandungan dari tomat. Sebenarnya bukan gitu. Jadi tomat itu sebenarnya adalah singkatan dari eh mm, mm, tomat itu singkatan dari T itu teman, O itu orang, M itu makan, A itu ayam, T-nya terbang. Jadi teman, orang, makan, ayam terbang gitu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya banyak gitu yang di kandungan itu banyak banget. Jadi jus tomat tuh sangat-sangat lah banyak banget gitu kandungannya karena udah terbang, ada ayamnya gitu. Ada orangnya juga. Ada orangnya juga. Kan Mat, jadi kayak kita tahu tadi si tomat itu berarti dia ada 5 kandungan ya. Dari kelima kandungan itu tuh, yang jadi favoritnya Kak Adit itu apa? Atau yang paling berkhasiat menurut Kak Adit itu tuh apa sehingga bisa menunjang Kak Adit sehingga bisa terbang di udara? Itu gimana tuh Kak? Dari kelima komponen tersebut, apa yang paling disukai? Yang paling paling banyak khasiatnya itu sebenarnya komponen dari tomat tadi ya adalah terbang. Karena kan tadi kita pembahasan awal kan terbang kan. Jadi gimana caranya kita bisa sambil kayak aerodinamikanya bisa bekerja gitu dari situ. Jadi kita bisa gimana caranya terbang kayak gini atau gini gimana gitu. Banyak. Keren banget ya, menarik banget ya. Jadi dengan kita banyak-banyak makan terbang, itu tuh kita ternyata bisa semakin mudah buat beradaptasi dengan udara. Mm. Menarik banget tuh Kak. Nah terus sebenarnya kalau dari Kak Adit sendiri nih, kan tadi kita udah ngomongin tentang bagaimana Kak Adit itu bisa beradaptasi yang awalnya hidup di air ya, yang awalnya Kaditya Blubuk tiba-tiba menjadi Kaditya Wus-Wus, Kaditya terbang. Oke. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah di sini kan Kak Adit baru menguasai 2 medan, yaitu medan air dan juga medan udara. Apakah dari Kak Adit sendiri itu ada ada niatan buat mengekspansi, melebarkan sayap kekuasaannya itu ke daratan gitu? Apakah ada, dan kalau ada, apa persiapan-persiapan yang sudah Kak Adit lakukan gitu untuk menguasai daratan? Kalau aku kan udah medan udara sama medan air atau medan lautan. Sebenarnya aku juga udah mulai coba adaptasi nih di medan-medan lainnya gitu. Misalkan yang pertama di medan elektromagnetik Hmm. atau di medan sebelah Binjai, Sumatera Utara. Bisa juga di situ. Oh, Bisa juga di sana. jadi Abis itu, ketika saya lahir di sana, saya tuh ketemu sama alien-alien juga nih kayak Mas Gaza. Nah, setelah saya ketemu sama alien-alien tersebut, tiba-tiba saya diajak. Ini spesies asli yang lain. Itu, Mama, saudaranya Papa, apa ya? Wow. Iya, ini Mama, mamanya Akna Papa. sama adiknya Akna. iya itu. Kenapa kami dipisahkan, Gaza? Karena gini, jadi mama papanya Akna dulu itu tersesat. Terus kebetulan aku lagi butuh asisten gitu. Karena kan mau pindah ke bumi. Di waktu itu kita kerja sama, akhirnya ya kita ada di satu UFO gitu. Kayak lanjut. Ya, benar banget. Jadi gitu, guys. Pada akhirnya ya, aku dikutuk nih sama yang namanya Mbak Oci nih yang di sebelah, guys. Dikutuk jadi koala. Dan akhirnya aku nyangkut aja udah di sini, guys. Gitu ceritanya ya. Ya sorry banget. Makin rame guys. Gue udah nggak tahu ini cara moderatornya gimana. Udah lah, ngobrol aja. Halo semuanya. Ada capek. Gila, ada capek-capek ya. Neno. Lah, di sini ada juara COC by Brownies loh. Div, ayolah, tunjukkan. Jangan spoiler, Hanif. Jangan spoiler. Oh iya. Ini live nih. Aku sebagai netizen di Brownies, Jangan direkam, jangan spoiler dong. Iya guys. Enggak. Gitu kan. Kata-kata netizen loh. Aku nggak tahu sebenarnya, karena aku udah pulang. Oh, kamu udah pulang. Keren banget. Kok bisa pulang tuh, Nif? Aduh, dipulangin Kadit. Pas podcast aku disuruh pulang sama Kadit loh sebenarnya. Oh no, teori konspirasi, Bu. Oh no.
Itulah. Nah, maaf ya guys, bener-bener aku serius gak tahu. Pas udah pulang tahu gak tahu apa-apa anjir. Excel lawan Sadia aja gue gak tahu anjir. Nah, kasihkan jedak jeduk dia. Oke. Apa-apa. Lanjutkan moderatornya Bang Alfi. Oke, jadi kita lanjutin ya talk show-nya ya. Oke, jadi karena kita udah mulai kedatangan tamu baru kita, Hanifu. Dimana Hanifu ini kita tahu sebagai lulusan terbaik dari jurusan peternakan cabai dan juga JJ. Nah, jadi kita pengen tanya terlebih dahulu nih Kak. Sebenarnya latar belakang Kakak memilih jurusan cabai dan juga JJ itu tuh gimana Kak? Gimana sih awalnya? Bentar, aku Keren nginget banget dulu. Kak Hanif, gue suka banget jawabannya. Dulu aku Oke, pas jadi kecil kita tuh lanjut suka ke Adit lihat ya. cabai. Ngeliat cabai gitu, dilihat cabai terus ntar. Nah, pas udah masuk SMA tuh, Nah, keren banget. Oke, jadi Kak Adit, sebenarnya kalau Kak Adit itu tuh awal mulanya bisa menjadi Kadit wus 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 dan juga Kadit bluk bluk bluk. Nah, kalau misalnya Kadit di daratan itu tuh Kadit pengen apa tuh nama panggilannya? Kalau di darat ini sih Kadit Miut. Kayaknya bagus. Siapa tadi yang menjat ya BTW? Itu cuma bisa host cuy. Parah banget, Cok. Ini hostnya agak ini karena dia punya tangannya tuh dua. Jadi ini tuh ceker, bukan ceker apa ya? Ceker sih ya. Air dong. Tapi dia nggak ini sih, nggak galak sih. Jadi Kak Oci gimana tuh Kak Oci? Keren banget sih, sangat inspiratif banget tadi. Itu tuh bukan merupakan suatu hal yang bisa dihubungkan. Gimana tuh Kak? Sebenarnya journey Kakak sebagai petani cabai dan juga JJ itu tuh kok bisa? Apakah ketika Kak Hanif itu tuh lagi metik cabai, tiba-tiba langsung keluar cabai-cabean gitu? Gimana tuh Kak? jadi gini. Gimana Kakak? Itu nggak mau mute guys. Belum di mute. Lah. Nih, by the way, gue nemu satu spesies lagi nih. Ini namanya Mr. Crab gitu, tapi kayaknya dia dulu kurang kurang diperhatikan gitu secara kesehatan, jadi dia kena penyakit kuning gitu loh. Apa nama penyakit kuning? Ya itulah. Jadi ini nggak bisa dimakan gitu. Tapi dia kebetulan jago main acting, jadi maaf, kurang profesional Jago. maaf. Aktingnya jadi ketawa ya, aktingnya ketawa. Jadi dia nggak masuk ke standar untuk dikonsumsi gitu oleh manusia-manusia planet bumi. Jadi kita mainlah syuting di dasar laut, namanya Bikini Bottom gitu. Nah, kebetulan dia punya teman namanya Sandy gitu. Dia seorang tupai gitu. Ini tupai, oke saya kenal. Jadi ini kepiting penyakit kuning gitu. Nah, ada satu lagi. Ini namanya Teddy gitu. Dia dari planet yang beda, tapi dia juga nggak bisa nggak bisa berenang di air lah. Jadi dia gua adopsi jadi anak ke 10 gua gitu. Wah, Keren banget, sih asal usulnya. Ya, Suka banget. Spesies Keren. banget ternyata ya. Dimana dia itu tuh tinggalnya di luar angkasa kan. Sementara Kadit wus-wus bluk-blukin ini dia tinggalnya hanya di udara dan juga di air. Gimana sih itu journey pertemuan Kak Kadit dan juga Kak Gaza itu tuh gimana Kak? Kalau seingatku dulu pertama kali ketemunya di Water Planet sih. Waktu itu nyari kayak kepingan Thanos daratan itu ya? yang hilang gitu di Water Planet, agak jauh sih, mungkin sekitar ya 20 generasi lah dari sekarang ya, jaraknya agak jauh gitu, jadi ya lumayan jauh. Waktu itu ketemu aja, nggak sengaja ketemu. Nah, dari beberapa teman-teman aku yang aku ajak dari darat itu semuanya udah diambil sama dia tuh, udah jadi sama dia sekarang itu. Ada berapa teman aku
Dia Ini ke dia semua sih. semuanya punya Makanya. Makanya aku sampai sekarang agak susah buat hidup di darat gitu. Lebih sering di udara atau sambil berenang. Mute dong Vi. Kok gitu kamu? Tadi nggak di mute. Oh iya, Hanif ngomong lagi Hanif. Yuk. Oke, keren banget. Gue suka banget juaranya. Oke, kita balik lagi ke Kak Akna ya. Kak Akna itu kan tadi dari luar planet juga ya. Dia dari luar planet, terus tiba-tiba bisa balik ke bumi. Sebenarnya dari bumi ini nih makanan apa sih yang paling suka? Terus apa nih makanan dari misalnya planet asal yang nggak bisa ditemuin di bumi itu tuh apa tuh Kak? Oke, jadi untuk makanan favoritku itu adalah ayam, guys. Jadi ayam adalah inti dan inti adalah ayam. Tolong semua disimak. Ini kenapa aku jadi paling gede ya? Tolong ya. Spotlight. Oh, spotlight. Terima kasih untuk Mas Alfi udah men-spotlight saya, tapi ini pusing banget gini ya, tolong. Oke. Jadi inti adalah ayam yang inti ya. Bisa dipakai ke kata apapun, bisa digabungkan gitu. Makanya sebenarnya nggak bisa kita pakai bumi datar atau datar bumi atau datar-datar atau bumi-bumi, nggak bisa. Bumi nggak bisa dipasangkan dengan datar karena datar sendiri fiksi. Ya menurut saya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ditya-Rakan. Silahkan Alfi. Ya, mungkin di sini aku mencoba buat kasih persepsi dari seorang ahli fisika. Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan tentang bumi datar ataupun datar bumi, itu tuh kita harus tarik lagi ke sebuah konsep dasar ya. Konsep dasar mengenai apa sih sebenarnya bumi itu. Sebenarnya apa sih definisi dari kedataran itu. Jadi setelah kita cari tahu lebih dalam, bumi itu tuh definisinya adalah sebuah tempat di mana Gaza, Kaditya Wuswus, Oci, Hanif, dan juga Akna itu tuh hidup. Sehingga dengan definisi seperti itu, mungkin aja nih kalau misalnya tiba-tiba Kaditya itu pindah ke Mars, maka Mars itu berubah menjadi bumi. Dan kalau seperti itu, maka bumi ini adalah suatu hal yang tidak tetap. Bumi itu tidak tetap karena bumi itu tuh Bumi itu bentuknya cabe. Udah. wah. Berarti bumi kalau dimakan pedas gitu ya, Nif ya? Nah, sebenarnya tuh cabai itu beneran pedas nggak sih? Atau itu mungkin karena tuntunan masyarakat, jadi cabai itu harusnya pedas gitu? Atau kayak sebenarnya emang karena cabai itu bentuknya lonjong, jadi orang-orang mikirnya kayak, oh lonjong nih, jadi pedas gitu. Maaf nggak suka biologi, jadi nggak bisa menjelaskan. Aduh, gimana nih Hanif? Hanif. Sepertinya tuntutan masyarakat sih. Karena pressure dari biji-bijian cabenya itu membuat isi cabenya itu semuanya jadinya pedas. Satu masyarakat ngomong pedas jadinya pedas. Jadi karena emang cabai itu tuh sudah menerima hujatan yang pedas dari masyarakat luar, sehingga si cabai ini nih mengekstraksi kepedasan-kepedasan hujatan tersebut sehingga jadilah sebuah cabai yang pedas gitu ya Kak ya. Oke, keren banget. Insight-nya gue suka banget. Mantap. Oke. Jadi aku jadi sebenarnya jadi penasaran nih. Sebenarnya kan kita tahu kalau hujatan itu tuh ada banyak versinya ya. Kayak ada hujatan yang memang menusuk, ada juga hujatan yang basah, itu namanya hujan. Terus dari hujan itu tuh ada juga hujan yang gerimis, ada hujan yang topan. Lalu hujan itu tuh kita tahu juga ada hujan badai, hujan tornado. Hujan tornado itu tuh kemudian dia bisa membuat sebuah bencana alam sehingga dia menjadi seperti gempa bumi ataupun menjadi gunung berapi. Oke, jadi sebenarnya dari semua jenis hujan-hujanan itu tuh mana sih yang paling bisa membuat sebuah cabai itu tuh menjadi pedas? Kalau kata Kak Hanif ini gimana Kak Dit? Nah, jadi itu sebenarnya dulu tuh ada cabe. Bentar. Nah, jadi gitu Vi ceritanya.
Oke, gue setuju banget sih menurut lu, Nif. Oke, kalau dari menurut lu dari madrasah kita gimana tuh, Dit? Bisa diulang pertanyaannya? Kalau misalnya hujan itu banyak, menurut kamu cabai itu bakal makin subur atau enggak? Jadi sebenarnya ini ada sebuah meta analisis gitu sih. Hubungan antara curah hujan yang tinggi terhadap tingkat pertumbuhan cabai di dunia Mars Madrasah. Gimana tuh, Dit? Sebenarnya di dunia Mars Madrasah gak ada cabe ya. Jadi bisa dibilang cabe di Mars Madrasah itu impor. Nah, dan kita kalau mau menumbuhkan cabe itu nggak pakai air hujan, nggak pakai air hujan. Makanya kita walaupun ada cabe, dan ada air hujan, cabenya tuh kayak sia-sia gitu, nggak bakal bertambah gitu. Jadi ya sebenarnya agak nggak ada korelasi juga gitu. Jadi biasanya kita pakai air-air yang lain lah. Nggak bisa kalau pakai air hujan. Kalau di Mars Madrasah itu nggak bisa. Oke, keren banget. Followers dia kayang kalau Edward 100.000 followers kayaknya dia kirim kuyang deh. Waduh. Kirim kuyang. Goyang. Ya please, ini aku harus di tengah-tengah banget kah? Iyalah, Nah, di tengah banget. Lu menjadi penyeimbang ekosistem dan kebutuhan. Iya, sorry ya, kita menghirup udara yang sama. Ya Allah. Bro, Kiowo, nah itu lebih cocok guys, Kiowo emang. Ya betul sekali. Oci, wishlist ketiganya apa Ci? Belum disebutkan, kita akan doakan sama-sama abis ini. Oh ya, wishlist ketiganya adalah apa ya? Bisa memelihara